Halo semuanya, selamat datang di pertemuan minggu ini. Kita akan bahas topik yang seru dan relevan banget, yaitu konsep dan praktik bisnis berkelanjutan dalam era digital. Yuk, simak dengan santai dan pahami pelan-pelan ya. Di era digital sekarang, bisnis itu nggak cukup cuma dari untung. Perusahaan juga harus mikir dampak sosial dan lingkungan. Teknologi jadi alat penting untuk jalanin bisnis yang lebih transparan, efisien, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab. Jadi, keberlanjutan itu bukan sekedar pencitraan, tapi strategi bisnis yang nyata. Triple bottom line. Bisnis berkelanjutan punya tiga pilar utama. Profit, people, dan planet. Artinya, perusahaan harus tetap untung, peduli, dan menjaga lingkungan. Keuntungannya banyak, brand lebih dipercaya, konsumen loyal, investor tertarik, dan risiko sosial lebih kecil. Gojek dan Grab jadi contoh nyata bisnis digital yang berkelanjutan. Mereka pakai motor listrik, program tanam pohon, kasih asuransi ke driver, sampai mengurangi penggunaan kertas lewat struk digital dan pembayaran online. Unilever punya program People and Planet Positive. Mereka kurangi plastik, pakai energi terbarukan, kerjasama dengan petani lokal, dan bantu UMKM lewat platform digital. Jadi sustainability itu jalan terus, bukan sekali jalan. Tokopedia juga ikut berkontribusi. Mereka punya fitur Tokopedia hijau yang dukung produk ramah lingkungan, bantu UMKM lokal, kolaborasi dengan brand eco-friendly, dan dorong seller mengurangi plastik dalam pengemasan. Teknologi bikin bisnis lebih hemat energi dan biaya. Contohnya pakai cloud, tanda tangan digital, AI untuk efisiensi, atau kerja jarak jauh. Jadi, selain mengurangi limbah, perusahaan juga makin produktif. Bisnis digital wajib jujur, aman, dan terbuka. Perlindungan data, kepatuhan hukum, dan etika digital itu penting banget buat bangun kepercayaan. Contohnya Apple, Gojek, dan penggunaan blockchain. Keberlanjutan nggak bisa jalan sendirian. Perusahaan perlu kerjasama dengan konsumen, pemerintah, komunitas, dan mitra bisnis. Contohnya BRI dengan UMKM, Shopee dengan pemerintah, dan startup lingkungan dengan NGO. Konsep ekonomi sirkuler itu mendorong reuse, daur ulang, dan perpanjangan umur produk. Contohnya OLX, Apple Trade-in, dan startup daur ulang elektronik seperti Waste for Change. Bisnis digital yang berkelanjutan punya banyak peluang, akses pasar luas, efisiensi biaya, daya tarik investor, model bisnis inovatif, dan dukungan kebijakan pemerintah. Meski menjanjikan, ada beberapa tantangan. Mulai dari biaya awal yang besar, keterbatasan SDM, keamanan data, risiko, greenwashing, sampai tuntutan regulasi. Semua ini perlu strategi dan kesiapan. Strategi implementasi. Strategi keberlanjutan dalam bisnis digital bisa dimulai dari 6 langkah. Satu, masukkan keberlanjutan ke visi perusahaan. Gunakan teknologi yang hemat energi. Bangun kolaborasi dengan komunitas dan mitra. Gunakan data untuk pengambilan keputusan. Ciptakan produk digital yang ramah lingkungan. Lakukan transparansi dan pelaporan ESG. Setiap langkah bisa dijalankan bertahap sesuai kemampuan perusahaan. Kesimpulannya, intinya bisnis digital yang berkelanjutan itu bukan tren sesaat, tapi kebutuhan masa depan.
Dengan visi yang jelas, teknologi yang tepat, data yang akurat, kolaborasi dan transparansi perusahaan bisa berkembang sekaligus memberi dampak sosial dan lingkungan yang positif. Baik, terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini membuka wawasan kalian tentang bagaimana teknologi dan berkeberlanjutan bisa berjalan bersama. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.